Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Yang bersukacita angkatkan tangannya, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya to the heaven. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja mulia yang kami akan agungkan pada malam hari ini. Yang akan kami tinggikan pada malam hari ini. Kami muliakan nama-Mu yang besar, Yesus, di atas segala nama. Kami percaya Tuhan, bersama dengan tentara para bara sorga, Engkau mengelilingi ruangan ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk masuk di dalam ruangan ini Tuhan. Sehingga Roh-Mu bekerja begitu besar Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Untuk menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada terobosan yang baru pada malam hari ini terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada pembebasan terjadi Tuhan. Kami siap Tuhan memagungkan nama-Mu yang siap membantu Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari yang bersiap-siap bersorak bagi kita Tuhan, katakan kami mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau bermasmur bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan.
Tuhan membangkitkan roh kami pada malam hari ini Tuhan. Shikaralabaya shende aralamatakan yera bakalabo. Huri makana makani tekala bakaria wa shende la bakade 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 bang. Huri makane makani baya shende le. Holy Spirit. Bijaksana yang mendirikan rumah di atas dasar batu yang kokoh, sehingga pada saat hujan, banjir dan angin datang melanda rumah tersebut, dan rumah tersebut tidak akan pernah goyah. Tetapi apabila kau mendengar perkataan Tuhan dan kau tidak melakukannya, maka kau adalah orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Sehingga pada saat hujan, banjir, dan angin melanda rumah tersebut akan roboh. Abraham percaya kepada Tuhan tanpa melihat apapun yang terjadi. Abraham percaya kepada Tuhan, dan itu merupakan satu kebenaran di mata Tuhan. Sekalipun dia belum melihat apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi dia punya dasar percaya kepada Tuhan. Dia punya dasar percaya kepada Yesus. Punya dasar percaya kepada Yesus. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran di matanya. Dan karena dasar iman tersebut, engkau akan memperoleh damai sejahtera. Dasar iman percaya kepada Yesus, engkau akan mempunyai damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah-limpah atasmu. Karena dasar percaya kepada Yesus, dan dasar percaya kepada Yesus, kamu akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kamu akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dan dasar kasih karunia tersebut, kau akan mempunyai keberanian untuk mencapai kemuliaan yang dari Tuhan. Engkau dasar kasih karunia, engkau akan memperoleh kemurahan untuk menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Bahkan kau bisa bermegah di atas kesengsaraan yang kau alami. Engkau juga bisa bermegah di atas kesengsaraan yang kau alami hari ini. Engkau juga punya dasar bermegah di atas kesengsaraan yang kau alami hari-hari ini. Sebab kesengsaraan yang kau alami akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan tersebut akan menimbulkan satu pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab Tuhan akan menggantikan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang akan dapat kau bayangkan, dan Dia akan melakukan semuanya sesuai dengan janji yang Dia berikan, yaitu rancangan yang terbaik yang bagimu, rancangan yang
ruangan ini Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
Ku buka hati ini untuk jemaat. Kami mau berserah karena kami tahu Tuhan ada pemulihan di atasmu, di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi katakan untuk jalanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Ambillah Tuhan seluruh hidup kami ini di tangan-Mu. Kami mau dibebaskan Tuhan. Kami mau merdeka Tuhan. Kami tak mau terikat akan intimidasi lagi. Kami mau bebas Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau berikan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kira makan
bisa berbahasa rohlah. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan hati setiap kita. Kalau kau belum bisa berbahasa roh, katakan darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus. Haleluya. There's the power. Ada kuasa. Mari sekali lagi mari kita menyembah Tuhan. Mari bangkitkan rohmu. Sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Dia. Dia yang layak disembah. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rohmu masih ingin bekerja di tempat. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mari jemaat Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu, setiap waktu. Nyatakan
Shalom untuk teman-teman semua. Sebelum saya ingin bersaksi, mari kita perkatakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Dia melakukan mujizatnya di tempat ini. Dia melakukan mujizatnya di rumah doa ini. Amin. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus akan mendengar setiap permintaan dan permohonan kita dengan sungguh-sungguh. Kita meminta kepada Dia. Saya ingin bersaksi, punggung saya sudah 1 bulan ini sakit. Tapi minggu kemarin teman kita Rosa bernubuat bahwa ada seorang perempuan yang telah dijamah sama Tuhan dan dia akan mendapatkan kesembuhan. Saya merasakan itu adalah saya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Saya merasakan kesembuhan. Saya merasakan benar-benar Tuhan menjamah saya. Maka saya mohon kepada teman-teman semua, mintalah apa yang engkau pergumulkan, apa yang engkau merasakan sakit, penyakit yang ada di dalam tubuh kalian semua. Mintalah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menyembuhkan kalian. Dia akan menjawab setiap pergumulan kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu dahsyat, luar biasa. Haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kami mengundang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lebih lagi katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Setiap helaan nafas Tuhan, setiap denyut jantung yang kami alami, itu adalah anugerah-Mu, itu adalah kasih karunia-Mu. Bukan karena iman kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami taat beribadah, bukan karena kami taat melakukan bagian kami, bukan karena kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Namun itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau angkat tangan kami mau bersyukur untuk segala hal. Segala hal Tuhan. Karena kami gak sanggup, kami gak cakap, kami gak mampu untuk mengadakannya kalau bukan karena Tuhan. Oh Lord, oh Lord,
Oh Lord, I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, kekal selamanya. Ya rala balara 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 basyede de boko ya pastra. Kera da basyandara lara maya rabashe. Hina maya bashe. It's only by your grace that we could live today. It's only by your grace, oh God, oh God, oh God, oh God. It's only by your grace. It's only by your grace, Lord. Mari semua berbahasa roh malam hari ini. Nyatakan sama Tuhan. Nyatakan sama Tuhan. Kira pataka syandara la balara 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 bashe. Kira la basyandara la bo. Hera la basyandara la maya la balara basyanda. Kira la basyandara la bo ya la basyanda. Hallelujah. Hadirat-Mu begitu kuat mencengkram kami malam hari ini. Hadirat-Mu begitu kuat menggenggam setiap tangan kami, memeluk setiap kami. Bahkan hadirat-Mu kami rasakan melingkupi seluruh aspek kehidupan kami, Tuhan. Karenanya malam hari ini kami mau katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Terus lawat setiap kami Tuhan. Karena hadirat-Mu lah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hadirat-Mu lah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Oh, Rabbashana, oh Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, Rabbashana. Oh, Rabbashana. Saya dapat impresi ada orang yang mengalami sakit di telinga kanannya. Saya nggak tahu apa itu. Tapi malam hari ini Tuhan mau kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kalau itu saudara, pegang telinga bagian kanan dan mulai berdoa sama Tuhan. Pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Malam hari ini, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, buat anak-Mu yang mengalami sakit di telinga bagian kanan. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang angkat sakitnya. Bahkan Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari katakan, Yesus, Yesus, Kau Raja. Oh,
muliakan Engkau dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau senantiasa di dalam setiap hal yang kami alami. Karena kasih karunia-Mu lah kami ada. Bapa, berkati firman yang akan kami dengar malam hari ini. Biar segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh stay sampai Tuhan Yesus datang ya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita semua sedang mengalami berbagai angin-angin hoax, berbagai angin-angin pencobaan, berbagai angin-angin yang mungkin akan menyeret Bapak Ibu Saudara untuk lari daripada panggilan yang Tuhan mau. Hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak hal yang mungkin membuat kita bingung. Namun ketahuilah, kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Di dalam kerajaan Tuhan kita. Dan mental sebagai anggota kerajaan itu harus kita pelihara hari-hari. Yang setuju katakan amin. Kingdom mentality itu harus kuat dalam kehidupan kita. Supaya kita enggak terombang-ambing dengan berbagai ajaran-ajaran yang hari-hari ini sedang beredar. Seorang teman saya berkata begini, iman kita kepada Tuhan seumpama sebuah tiket yang diberikan kepada saudara untuk perjalanan kehidupan saudara. Saudara harus pegang tiket itu dan saudara harus ikuti instruksi yang akan dilakukan. Saudara salah pilih gate kalau naik pesawat, nyasar saudara. Saudara salah pilih peron kalau naik kereta, nyasar saudara. Kalau saudara naik bus, salah pilih bus, nyasar saudara. Even you have a ticket. Sekalipun saudara pegang itu tiket. Firman Tuhan berkata begini, sekali terima Yesus, tetap selamat. Tuhan Yesus itulah tiket kita. Dan tiket itu yang membawa saudara kepada kehidupan kekal. Asalkan saudara mengikuti instruksi yang dilakukan. Hari-hari ini mungkin saudara melihat ada banyak orang sepertinya mudah ya. Gonta-ganti. Di KTP itu kan ada tuh bagian yang paling vital, krusial. Saudara tahu nggak kalau ganti itu ribetnya minta ampun saudara. Bukan hanya identitas saudara diganti, nomor di atasnya juga harus berganti. Karena itu menandakan ya begitulah. Tapi saya nggak mau ngomong itu saudara. Saya cuma mau ngomong begini, kita harus punya mental kerajaan. Yang setuju bilang amin. Silakan slide-nya. Nah ini dia. Kita baca yuk sama-sama yuk. Restorasi Pondok Daud. 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud, DNA ini tidak dibuat untuk menghadapi COVID, no. Tapi restorasi Pondok Daud ini dibuat untuk kita menghadapi segala perkara, segala hal. Pastor Kelly pernah ngomong, saya nggak tahu apakah sudah disampaikan di sini. Dia bisa sembuh, bisa pulih, bisa survive dari COVID. Nggak ada kaitannya sama iman. Betul ya Pak ya? Nggak ada kaitannya sama rajin berdoa. Nggak ada kaitannya sama melakukan kehendak firman Tuhan. Itu anugerah. Itu anugerah. Kalaupun kita nggak bisa lewat, itu juga anugerah. Amin. Saya masih sangat teringat 3 tahun yang lalu saya di situ jatuh saudara.
Saya nggak tahu apa yang menyebabkan saya jatuh. Tapi yang saya tahu begitu saya bisa melek lagi, bisa ngelihat orang lagi, itu anugerah. Puji Tuhan. Saya memang pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, Engkau panggil aku di atas mimbar Tuhan. Kalau boleh. Tapi semenjak kejadian itu saya sadar bahwa ternyata kalau dipanggil di atas mimbar semuanya repot saudara. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan kalau boleh Tuhan panggil saya di rumah aja deh. Terus gak lama saya berpikir lagi. Rumah kamar saya tuh di lantai 2 saudara. Kalau kenapa-napa di lantai 2, istri saya, anak saya, mertua saya, gak mungkin lah ya bisa gendong saya ke bawah saudara. Akhirnya saya bilang lagi, Tuhan, whatever will be lah. Kehendak-Mu lah yang jadi. Saya percaya mau dimanapun kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti siapkan. Amin. Masalahnya bukan dipanggilnya, tapi bagaimana kita menjalani hidupnya. Amin. Saya mau Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Next slide. Semua sudah tahu dengan apa yang disebut dengan prioritas dalam hidup. Katakan prioritas. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Yang keempat adalah pelayanan. Yang kelima lain-lain. Next. Nah, hari-hari ini Tuhan tuh sedang mengatur prioritas kita. Prioritas yang Tuhan sudah tetapkan yaitu adalah Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Tapi sadarkah saudara, sebelum COVID terjadi, prioritas ini hancur, rusak, bahkan gagal. Karena apa? Dia menganggap bahwa dia melayani Tuhan, dia mengerjakan bagiannya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Justru dia lakukan nomor 3, melayani. Dari pagi sampai pagi ada di gereja. Ikut semua ibadah. Dewasa muda, dewasa tua. Sekolah minggu bahkan. WBI. PBI gak ada ya. Pria Battle Indonesia. Semua diikuti. Bilang apa? Aku utamakan Tuhan. No. Sesungguhnya saudara sedang melakukan kesenanganmu. Jiwamu sedang kau puaskan. Salah? Enggak salah. Tapi prioritasnya jadi berantakan. Enggak urus rumah. Di rumah mau ada makanan, mau gak ada makanan, bodo amat. Yang penting aku ketemu Tuhan. Sadarkah saudara? Pekerjaan juga demikian. Akhirnya apa? Kerja banting tulang. Wih, saya sangat terpesona dengan kata banting tulang ini saudara. Karena saya pernah jatuh. Dan tulang saya ini pindah. Jadi kalau dibilang kerja sambil banting tulang, hati-hati tulangnya pindah. Cukup menderita saudara. Apalagi dokter waktu itu bilang begini, Pak, ligamennya rusak. Putus. Kemungkinan harus operasi. Saya bilang Tuhan tolong. Saya orang besar begini saudara. Kelihatan seperti security ya. Tapi hati saya Hello Kitty saudara. Saya gak bisa terima itu. Saya bilang jangan dok, coba diupayakan dulu. Boleh tapi mesti bius. Nah, akhirnya dibius, tulang saya dipindahkan dan puji Tuhan sampai sekarang masih bisa bagus. Katakan Tuhan dahsyat. Orang kerja banting tulang, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Bilang katanya apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi yang ada apa? Mereka merusakkan prioritas yang Tuhan sudah buat. Ingat yang pertama Tuhan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga
Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Ketika ini dirusak, kita lihat apa yang dialami sekarang. Tuhan sedang mengatur prioritas kita. Saya terpesona dengan kalimat ini. Buat apa terlihat hebat dan populer, tapi kita tidak dibentuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam proses pembentukan. Katakan proses. Segala sesuatu harus masuk dalam satu proses. Dalam melakukan proses ini, ada waktu-waktu yang harus kita lakukan, kita harus jalan. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Proses apa yang sedang saudara alami? Ekonomikah? Kesehatankah? Keluargakah? Pelayanankah? Karena itu semua Tuhan sedang atur kembali, rearrange. Supaya apa? Supaya prioritasnya benar. Berbicara tentang Tuhan, saudara dan saya harus selalu terkoneksi dengan firman-Nya. Katakan amin. Karena di dalam firman-Nya itulah letak jalan yang harus kita tempuh. Saya mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan saya yang sudah lebih dari setengah abad ini, saudara. Saya sama Pastor Kelly tuaan dia, saudara. Dalam hal rohani. Umur mah tuan saya, Pak ya. Tapi dalam segala hal, saya melihat bahwa penyertaan yang Tuhan berikan kepada Pastor Kelly sama seperti penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya memahami bahwa saya harus belajar dari firman Tuhan. Pastor Kelly selalu sharing mengenai firman. Memberikan arahan lewat firman. Dan lewat firman itu juga saya belajar. Bukan berarti saya udah hebat karena umur saya sudah banyak. Enggak. Tapi dalam proses pembentukan karakter, kehidupan, pembentukan rohani saudara itu harus dijalani day by day. Dengan siapa? Dengan siapa aja yang Tuhan pakai sebagai alat. Karena itu ketika ada orang yang mungkin jauh lebih muda usianya dari saya, mungkin 20-an tahun, dia sedang khotbah di depan. Saya nyimak dengan telinga dan mata saya yang terbuka lebar. Karena itu bukan berarti bahwa dia masih muda dan pengetahuannya sedikit. Tapi ingat, Tuhan bisa pakai dia untuk jadi alatnya yang hebat. Saya jadi teringat akan seseorang yang namanya Nick Fujikik. Sorry, ini gak ada di slide. Maaf, saya sering trauma, saudara. Kalau lihat ada itu yang naik tuh ke atas tuh. 10 menit, 5 menit, 3 menit. Habis. Nah itu trauma saya, saudara. Tapi gak apa-apa, Pak. Lakukan saja tugas Bapak. Nick Fujikik lahir dengan keterbatasan. Dia tidak punya anggota tubuh yang sempurna. Ada kakinya kecil. Kecil sekali. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya memperlakukan Nick tidak spesial. Nick diperlakukan seperti orang normal. Dan Nick tidak merasa seperti orang yang cacat. Dia melakukan segala sesuatunya. Bayangkan saudara, gak ada tangan, gak ada kaki. Tapi satu hal yang hebat. 17 tahun usianya, dia sudah mulai memimpin persekutuan. 21 tahun, dia sudah mulai menjadi motivator yang pergi sampai keliling dunia. Kalau saudara searching yang namanya Nick Fujikik, hari ini dia punya 1 orang istri yang cantik dan 4 orang anak. Siapa bilang keterbatasan membatasi saudara? Amin. Yang kita perlukan, kita punya mental sebagai kerajaan Allah. Makanya tadi di awal saya katakan, restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang
gagah perkasa. Saudara tahu yang namanya prajurit, itu enggak serta-merta begitu diterima, oke kamu jadi prajurit ya. Enggak. Tapi dia harus melalui proses pelatihan. Dalam pelatihannya itu, dia akan mengalami yang namanya latihan secara fisik, latihan secara moral, dan latihan secara rohani. Ketiga-tiganya ini harus berjalan seiring dan berdampingan, supaya dia bisa menjadi prajurit yang gagah perkasa. Coba saudara tengok kehidupan saudara. Adakah hal-hal yang membuat saudara sempat jatuh? Adakah hal-hal yang membuat saudara sempat bimbang? Adakah hal-hal yang membuat saudara sempat rasanya mau lari, mau minggir, mau stop? Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gerejaan. Kalau saudara alami hal itu, dan saudara bisa lewati hingga saat ini, ingat, itu anugerah. Tahun 98 saya sempat mengambil keputusan untuk bawa mobil di tol Bel Merah. Waktu itu saya di Medan. Mobil saya pacu sampai dalam sekali gasnya. Mungkin sekitar 140 karena itu mobil Panther. Gak bisa lebih dari segitu. 140, tujuan saya cuma satu. Saya mau cari ada satu mobil yang jalannya pelan, saya mau hajar mobil saya ke mobil itu. Dan itu satu momen yang paling rendah di dalam kehidupan saya ketika saya merasakan saya sudah pelayanan saudara. Saya terlibat dalam pelayanan di GBI Kemah Daud di Medan. Kan saya juga pemain musik di situ. Dan masuk dalam tim inti dari pemain musik. Tapi itu gak menjamin saya punya moral dan saya punya iman bisa naik dengan bagus. Di saat dimana saya mengalami hal yang paling rendah itu. Tiba-tiba cuma begini saudara. Anakku, aku mengasihimu. Saya langsung angkat gasnya, saya langsung rem. Langsung ke pinggir. Saya langsung menangis sejadi-jadinya. Istri dan anak saya gak ada yang tahu. Namun sore itu saya pulang dengan hati yang damai sejahtera. Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu kalau hari-hari ini hidupmu susah, jangan ambil jalan pintas. Hidupmu bermasalah, jangan ambil jalan pintas. Hidupmu sedang mengalami satu hal yang dimana menurut kita kalau kita selangkah lagi maju maka kita akan hancur. Jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya akan bacakan satu firman. Yesaya 43 ayat 21. Boleh ditampilkan. Itu slide paling akhir. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan akan memberitakan apa? Kemasyurannya siapa? Tuhan. Katakan yes. Jadi hari ini jangan saudara mundur. Saya sudah siapkan materi khotbah, mungkin juga multimedia bingung. Ini kenapa Pak Riki jadi lompat-lompat. Tapi tadi hadirat Tuhan tuh kuat banget saudara. Hadirat Tuhan tuh luar biasa. Saya sudah miss ini rumah doa hampir setahun lebih. Tapi hadirat Tuhan saat ini makin kuat. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
imanku Amin. Ku terima, yes, kemenangan dari. Mari bangkit berdiri saudara, angkat kedua tanganmu, katakan lebih lagi, aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari saudara saja katakan, aku punya kedua tangan kita. Kalau saudara punya masalah yang besar, punya penyakit yang besar, punya persoalan yang besar, hari ini saya mau katakan, ganti kalimatnya. Katakan kepada persoalanmu, hei persoalan, hei masalah, hei sakit penyakit, aku punya Tuhan yang besar. Dia bukan hanya sanggup, tapi dia akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Tuhan pakai setiap kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan untuk memasyurkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat. Oh, malam hari ini aku mau berkata, kiranya roh keperkasaan Tuhan turunkan buat setiap kami. Kiranya roh keperkasaan Tuhan curahkan kepada setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang akan memasyurkan Engkau sampai ke ujung bumi. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, sekali lagi katakan bersama, aku punya. Sekali lagi
kekuasaan dari Tuhan. Terima, 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 terima. Kira Sungguh Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kingdom mentality, mentalitas kerajaan ada dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Orang-orang yang senantiasa mewartakan Tuhan, memasyurkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karenanya malam hari ini kami percaya Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap kami. Tuhan sudah memperlengkapi setiap kami untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah berkat yang kita sudah terima lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, tuntunan dan penyertaan oleh Roh Kudus Tuhan yang sudah melawat saudara dan saya pada malam hari ini, serta kepastian kemenangan yang hanya ada di dalam nama Yesus, itu yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita berkemenangan dari hari lepas hari sampai kekekalan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dari Putra, dari Roh Kudus menyertai saudara malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama katakan amin.